Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam. Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok. Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup naik pabrik rokoknya dah nih. Nggak gitu, Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif. Makanya stop ngerokok. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang. Berang lagi bareng Mang Cek Pilih di kesempatan pada hari ini, gelaran 17 Desember 2024-nya bertepat di hari Selasa ya. Seperti biasa di jam 11 siang obrolan UMKM akan hadir menyapa ruang dengar Sobat Budaya di Pada Beberado, di mana kami dari RRI Perempat bakal mengundang pelaku-pelaku UMKM usaha yang lagi mereka rintis untuk kita ajak berdialog selama 60 menit ke depan. Nah, sudah hadir di RRI Perempat Palembang ada owner dari pempek Bici Nina. Nah, sudah hadir ibunda kita yang sudah membersamai di RRI Perempat Palembang. Ada ibunda Nina Mutiara Damayanti. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang bunda. Selamat siang. Selamat siang kembali. Apa kabarnya kira-kira? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Coba agak lebih dekat lagi ngomongnya bunda. Oke. Dicek lagi. Oke. Aman ya? Oke, Bunda Nina, ini kita panggilnya Bunda atau Bici aja? Bici. Bici ya, Iya. Panggilan yang sudah melekat di hati para pelanggan iya, dari pempek panggilan Bici usaha. Nina. Panggilan usaha. Kalau boleh tahu, pempek Bici Nina, Iya. ini yang pasti usaha bergerak di bidang perpempean ya? Iya. Identitas kuliner dari kota Palembang ini sendiri. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Bici Nina, ini pempek dari Bici Nina ini berdirinya sejak kapan? Untuk berdirinya tahun 2017. 2017. Itu kenapa bisa kepikiran membuat usaha pempek ini, Bici? Itu karena saya kan tadinya adalah abdi negara. Pas tahun 2018 saya akan pensiun. Jadi daripada kan kebiasaan kalau kita sebagai PNS itu kan kesibukan dari pagi sampai sore lagi kan. Oke. Pagi-pagi lagi. Jadi saya tuh menghindari untuk supaya ada kegiatan. Ada kegiatan. Iya. Oke, benar. Sampai lupa ini tema kita pada hari ini juga berhubungan dengan pensiun tadi ya. Iya. Tetap produktif di usia purna bakti. Oh, Iya. ini yang diterapkan oleh Bici Nina ini Iya. sendiri. Masya Allah, semoga berkah dan lancar Amin. selalu usahanya ya. Amin. Jadi kepikiran untuk membuat usaha pempek Iya. Bici Nina ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu memang Bici Nina basicnya memang suka masak atau gimana nih? Pertama-tama bisa. Oke, untuk basic masak itu kan kita harus maklumi kalau kita seorang karyawan atau karyawati kan untuk kesibukan di dapur hanya seminggu sekali. Seminggu sekali. Ini saya ambil karena kita orang Palembang, istilah orang Palembang itu kan hobinya makan nih. Bener. Jadi pempek itu makanan yang favorit sekali. Iya, Udah istilahnya nasional lah istilahnya. Benar. Jadi saya coba sebelum jualan, tapi saya kursus dulu. Kursus dulu. Karena masalah rasa kan harus konsisten. Betul. Jadi kalau buat sendiri tuh bisa, tapi kadang asin, kadang campak. Nah, jadi ada usul dari suami, anak-anak, mama kursus mah, jadi bisa jualan katanya. Akhirnya alhamdulillah saya kursus awal bulan Februari 2017. Oke, jadi persiapan untuk membuka usahanya benar-benar mateng Iya. ya. Oke, jadi kemarin berarti sempat kursus juga, Bici. Betul. Itu berapa lama kursusnya? Belajar bikin Cuma pempek? sehari. Sehari? Karena dia memang tempat kursus itu memang kita anggap profesional. Dia Oke. berbayar kan. Oh, berbayar. Oke. Jadi kita langsung istilah sekarang dieksekusi besoknya setelah kita dapat itu ilmunya. Nah, ilmu itu
anak-anak suami pada senang mah. Oke mah, boleh jualan kata suami. Berarti sudah ini bisa katanya. Gitu. Oke, jadi mengisi kesibukan Iya. di usia yang sudah bisa dibilang senja juga ya. Iya. Jadi betul-betul produktif menggunakan waktunya dengan baik. Iya. Wih, luar Insya biasa Allah. nih. Selain itu juga motivasi kan untuk anak. Motivasi, benar. Anak kan belum bekerja semua waktu itu. Oh, masih kecil-kecil. Iya, masih satu yang baru bekerja. Dan terciptalah pempek biji Nina ini. Iya betul. Tapi kalau dari yang sudah sampel yang dibawa ini kelihatannya memang menggugah selera semua ya. Agak lain dari pempek-pempek kebanyakan. Mungkin yang membedakan pempek biji Nina ini dengan pempek-pempek lain apa nih biji? Ini saya ada inovasi saya ini yang orange ini itu isinya pempek telur bebek asin. Pempek telur bebek asin. Oke. Yang mentah yang saya buat, bukan yang sudah direbus. Jadi yang mentah seperti yang biasa, yang bebek biasa, tapi ini yang asinnya. Yang asinnya. Yang ini kan biasanya disebut pempek belah. Saya Pempek enggak, belah. tapi saya tuh dengar-dengar itu tuh ngeri-ngeri sedap. Kalau Iya, itu iya, kan iya. lembut, beda. Lembut, terus juga Karena kan bentuknya unik ya. Iya. Oke, baik. Jadi terciptalah pempek biji Nina ini dari tahun 2017 Iya. hingga saat ini. Iya. Oke. Alhamdulillah. Jadi memang betul-betul memanfaatkan waktunya dengan baik ya, Iya. Bunda. Kalau boleh tahu backgroundnya tadi belum sempat Cek Billy tanya, abdi negara apa Bunda? PNS di Pemda, PNS di khususnya Pemda. Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Provinsi Daerah. saya. Sampai 2017 kemarin 18. ya. 18 baru selesai. Oke, baik. Nah, jadi terciptalah pempek biji Nina ini. Iya. Dan ini kalau boleh tahu sudah dijual di mana aja Bunda? Saya antar kota, ya antar kota sendiri, antar pulau. Antar pulau juga. Sudah tuh take away juga suka ke luar negeri. Nah, Oke. kawan-kawan kita kan juga, anak-anaknya juga ada yang kuliah di sana, dia bawa. Oke, jadi Take away. pempek biji Nina ini sudah sampai ke luar negeri, merambah Iya. ke luar negeri. Ke negeri mana aja tuh? Budapest, Oke. ke Thailand, Singapura, Aussie. Woi. Jadi pempek Kalau untuk sudah- yang pulau tuh sampai Irian Jaya, Aceh Internasional Irian berarti. Jaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah dibawa juga nih sampelnya pempek Iya. biji Nina. Ada kapal selam, pempek lenjer, Semua lengkap. lenjer kecil, tewan, Tewan telur model kecil, ada semua. keriting, pistel, adaan, crispy juga ada dan Ada. panggang tunu. Iya ada. Oke. Lenggang. Jadi juga ada juga yang sudah dibawa dalam bentuk kemasan juga dalam Iya, bentuk frozen. Iya. Oke, jadi bisa lebih awet, bisa dibawa kemana-mana Betul. dalam waktu berapa hari juga masih oke untuk dimakan ya. Iya. Oke, baik. Ini cukonya juga sudah ada, warnanya juga hitam gimana gitu, menggugah selera juga nih. Nah, ini kalau dari segi cuko sendiri yang membedakan dari cuko-cuko lain apa ini, Biji? Ya kan kita tuh memang rata-rata sih sebenarnya sama, tapi istilahnya kalau kami bicik ya khususnya pakai asemnya tuh itu asam jawa. Asam Jawa. Nah, udah tuh dalam pemasakannya juga digodok tuh ya lama istilahnya. Oke. Dan tuh dia awet. Awet. Jadi gula tuh gula aren, cuko jawa, gula aren, asam jawa, gula putih, gula Gula pasir, putih. cabai, bawang putih. Di blend jadi satu. Jadilah cuko biji Nina Iya. ini ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk sekarang orderan ini biasanya dari via apa nih banyaknya, Biji? Itu saya kalau itu banyakan pribadi. Oh, pribadi, langsung nelpon gitu. WA atau nelpon atau jengok di IG atau Facebook. Tapi atau, IG-nya juga sudah ada ya? ya IG-nya sudah IG-nya pempek bicik Nina. Oke, Bici, kita langsung terima telepon becanya. Sudah ada yang pengen Oh, ngobrol sama kita, boleh. Boleh. 351656 boleh kita angkat telepon. Ada siapa? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Billy. Selamat pagi kembali. Dengan siapa di manakah? Dari Abang Sinaga di Batu Raja ini. Abang Sinaga di Batu Raja. Abang Sinaga, saat ini kita lagi bersama Bici Nina nih, owner dari Bici Iya. Nina Pempek sendiri. Sudah monitor tadi. Oh, sudah saya. monitor. Boleh? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya, ini saya mau tanya sama Bici Nina ini. Apa Boleh. nama itu? Ada 2 pertanyaan saya. Boleh. Ya, yang pertama, saya kan orang Medan. Betul. Jadi kalau makan pempek itu saya suka, tapi kalau makan sukanya itu perut itu sering sakit gitu. Oke. Itu yang pertama ya. Lantas yang kedua, Bici Nina ini dapat salam dari Pak Oscar di Dinas Kehutanan Provinsi. Alhamdulillah ada yang kenal ya sama bicik Nina. Salam kembali Pak. Nah, Oke. Bici Nina. Iya. Ya, kebetulan Pak Oscar itu
mantan kepala UPTD Dinas Kehutanan Wilayah Palembang Banyuasin yang Masya kantornya di Allah. depan Rumah Sakit Umum. Masya Oke, Allah. salam kembali untuk Sekarang Pak beliau- Oscar ya. Iya. Sekarang beliau pindah di kantor provinsinya di Dinas Kehutanan, letaknya di samping Kunti Kayu itu. Oh Oke, iya ya. iya iya. Oke. Alhamdulillah. Kebetulan beliau ini teman saya perbaking gitu. Oh, oh. Oke, ada lagi Bang Sinaga? Nah, itu aja Bang Billy. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga dengan narasumbernya Bikinina. Iya. Siap siap. Akhir kata saya tutup dengan wasikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bici, Bang Sinaga ini dari Medan, tapi sekarang merantau di Batu Raja. Dan kebetulan juga kenal dengan relasi dari Bici ya. Oke, tadi pertanyaannya masih ingat? Ya, untuk masalah cuko Cuko. kalau ngirup cuko. Maaf ngomong istilah sedikit cerita ya Pak ya. Boleh boleh. Kebenaran besan kami juga orang Medan. Orang Medan. Iya, situ orang dia, itunya marganya. Tapi alhamdulillah dia cocok. Mungkin ya lidah ya atau mungkin kadar cabenya kepedesan. Ini juga bisa request sih sebenarnya pengennya Oke, gimana bisa cukanya, custom juga jangan ya? terlalu pedas. Hmm. Di situ. Oke baik. Nah jadi kalau orang Palembang ini memang udah terlatih semua nih Iya. lambung-lambungnya ya. Pagi-pagi ngirup cuko, oke Iya, ya kuat hajar, ya. tidak masalah ya. Soalnya sudah menjadi kebiasaan dan Iya. sudah menjadi hal yang biasa itu untuk Iya. kita lewatin sehari-hari. Iya. Tapi kalau memang dari orang luar kota, mungkin perlu adaptasi lambungnya ya. Iya, betul. Untuk bisa ngeblend menghirup cuko di situasi kapanpun dan dimanapun Iya. dari Palembang ini sendiri. Oke baik, sudah terjawab berarti Bang Sinaga mungkin dikurangin kadar cabenya tadi kata Iya, Bici ya, dikurangin kadar cabenya dan juga kalau misalkan ada gangguan dari kesehatan untuk menghirup cuko mungkin jangan banyak-banyak dulu sementara. Iya. Coba dulu Beh, Ah, ah. cukup pempek bicik Nina. Nah, langsung promosi ya. Oke, kita gas ke. Baik. Nah, jadi memang Bici penyuka pempek ini memang bukan hanya dari kalangan orang Palembang saja, Betul. tapi seluruh Indonesia Sudah, sudah pasti suka dengan pempek. Iya. Dan pempek juga kan dinobatkan menjadi makanan terenak juga. Iya. Makanan salah Dunia. satu makanan terenak yang ada di dunia. Oke, baik. Nah, untuk saat ini berarti untuk pemasarannya masih via online saja ya? Iya. Masih betul. telepon, Iya. IG dan Iya, lain Facebook, sebagainya. iya. Oke. Nah, kalau dari keinginan Bici Nina sendiri ada rencana untuk bikin toko kayak gitu atau store atau di mana gitu? Ya, sebenarnya tuh dari awal saya sudah mencoba. Mm-mm. Ya, store pertama saya itu di PS. Nah, itu kan karena dia sudah berjalan 6 bulan. Mm-mm. Kita kan lihat itu kosnya terlalu besar. Mm-mm. Karena yang namanya tenaga kerja ya, Iya. tempatnya. Mm-mm. Di situ kita tuh sebenarnya laku sih. Benar, laku. Weekend yang terutama Jumat, Sabtu, Minggu. Pasti ramai Aha. serbu pembeli. Tapi itu tadi kendalanya tuh, jadi akhir-akhirnya kalau kita terus ini takutnya nekor. Benar. Sudah capek kan. Nah, Oke. sebenarnya laku untuk Jadi- 3 hari, tapi yang lainnya kadang Benar. nihil. Jadi masih ada juga pertimbangan-pertimbangan Iya, yang harus dipikirkan tuh. dulu ya sebelum memulai untuk membuka toko. Tapi Iya. kami doakan sama-sama mudah-mudahan secepatnya punya Amin. toko sendiri, Iya, punya gerai sendiri Iya, ya. betul. Bukan cuma satu tempat, di Amin, berbagai tempat. amin. Kalau bisa juga di luar-luar kota juga, Amin, kayak amin. pempek-pempek Ya yang sudah Allah. terkenal gitu ya. Iya. Oke baik. Nah ini tapi kalau dari kita lihat dari bentuknya pempek ini sendiri yang sudah dibawa nggak kalah cantik juga nih sama pempek-pempek yang terkenal yang ada di kota Palembang ya. Amin, ya. Apalagi itu kayaknya yang khas pempek telur bebek gitu ya. Ya, Itu kayaknya yang jadi best seller ya. ya. Kesenangan Pak Gub kita nih, Oh Pak Gub kita juga. Pak Herman Deru. Ini baru Oke. kemarin itu dia. Ngirim. Jadi gimana respon Pak Gub? Iya enak, jangan dirubah katanya. Besarnya jangan dirubah. Ibunya juga bilang begitu. Oh ya luar biasa loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah diterima dengan baik ya. Iya, Pak alhamdulillah. Gub gitu loh, nggak kaleng-kaleng Iya, berarti. alhamdulillah. Oke. Nah, jadi Bici, ini kalau misalkan produksi pempek ini dalam sehari yang paling banyak berapa? Berapa kilo atau berapa kilo ikan atau berapa kilo terigu? Ya, apa tepung ya? Kalau kita namanya sagu. online ya, online itu kadang sehari tidak dapat duit. Mm. Kadang kemarin kemungkinan ya kita pengennya mungkin ini nanti kagak ada ditanya berapa per hari kan. Kemarin alhamdulillah 1,5 juta. Wih, tembus. Hari ini
300 teman. Nah, istilah itu tidak tentu. Nggak tentu. Jadi per bulan tuh ya kadang-kadang 10 sampai 15 juta gitu. Yang omset taruh lah ya. Iya, Omset omset. dari biji Nina ini sendiri, pempek biji Nina. Oke, berarti itu bisa dibilang untuk omset tertinggi ataupun pendapatan tertinggi di satu hari ya. Per bulan. Per bulan. Tapi yang satu harinya tadi 1 juta tadi ya. Iya, kadang lebih ya. Tidak tahu kalau ada momen-momen kawan-kawan ada yang datang, kan itu banyak yang ini order. Tapi berawal dari tester biasanya ya. Iya, Berawal waktu dari yang awal-awal setelah kita kursus kita kirim-kirim dulu. Oke, apalagi mau lebaran ini. Nah, itu Mau dia. lebaran. Biasanya kalau lebaran gimana nih, Bici? Meledak istilahnya. Meledak juga. Oke. Jadi pernah sampai berapa? Berapa orderan lebaran? Aduh, kalau orderan tuh itu hampir 35-40 itunya berlipat-lipat Oke. omsetnya. Bersiap-siap lah Apalagi berarti ya. kalau waktu kita corona. Covid. Itu banyak kan kadang nggak boleh keluar rumah. Iya. Nah, itu dia. Jadi solusinya online beli makanan. Benar. Oke, jadi pernah sampai 30-an juga lebaran Iya, kemarin. alhamdulillah. Kayaknya lebaran tahun ini lebih deh. Amin. Amin. Amin ya. Kalau bulan puasa kita tetap jualan juga. Iya. Jualan juga. Jadi stok tuh tidak boleh kosong. Mm-mm. Nah, itu udah dipesan oleh Pak Herman dulu, kamu jangan kosong. Pernah dia mau itu kosong. Ya kita kan istilahnya kalau lama numpuk, istilah modal kan enggak jalan. Enggak jalan, enggak muter. Kan UMKM itu kan modalnya UMKM. kecil. Iya, oke. Ya pasti kalau pempek ini pilih sangat yakin pasti tidak akan kehilangan konsumen. Iya, benar. Soalnya kan ini memang makanan yang memang betul-betul bisa Iya. dibilang apa ya, kebutuhan ya. Sudah, iya. Kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat Kota Palembang. Tidak ngirup cukup Tidak sehari, ngirup cukup. rasa ada yang hilang. Ini mungkin bisa dikategorikan kebutuhan primer juga nih untuk Iya. masyarakat Kota Palembangnya. Jadi sehari-hari itu memang caknya diwajibkan makan pempek. Itu juga ada Taiwan itu ya. Taiwan ada. Bici ya. Iya. Oke. Jadi Taiwannya cak mana? Taiwannya tuh kita buat per setengah kilo. Per di setengah frozen, kilo. Ya. Dia sudah tuh dengan bumbunya, sudah tuh ada cara pemakaian atau penyajian. Penyajiannya. Sudah ada Oh, stiker. lengkap. Jadi bukan kan ngirim gitu. Kadang bingung kan mau nak di mana ke yang namanya beku tadi kan. Caronya cak mana? Iya, ada Cara galau. masaknya. Oke, berarti ada bumbu keringnya ya. Iya. Wis mantap. Nah, tapi kalau pempek biji ini kalau untuk bahan utama ikannya, ikan apa lah kita pakai biji? Ikan tenggiri mix gabus. Ikan tenggiri mix gabus. Dulu pernah ikan belido, wah itu luar biasa wong ya, nama wong Jakarta ya yang banyak. Tapi karena kan tidak boleh lagi. Jadi ada aturan kan dilindungi. Jadi kita kan nurut aturan. Iya benar. Daripada susah. Daripada susah. Nah, itu Salah dia. deh kita dewek aja. Iya, Melanggar benar. aturan. Jadi untuk saat ini yang dipakai ikan gabus sama tenggiri. Ya. Itu lebih dominan kemana lah kalau konsumen yang order? Ya itu tadi. Dua-dua itu. Kadang Dua-dua tuh ya? yang apa namanya kan di mix nih, maksudnya Oh iya, campur. di mix dicampur. Benar-benar. Kalau gabus kita jualannya tuh kalau ada apa namanya tuh bazar di Palembang. Kan kita kan istilah daya beli kan kalau di Palembang dewek kan banyak saingan nih. Jadi kita beli yang buat yang sengaja biar jangan terlalu jauh jarak. Jadi kita buat yang gabus. Oke, Iya. biar ada pilihan juga ya. Ya. Mantap. Berarti Bici ini Gala ikut itu juga, ikut festival food gitu. Iya. Gala juga ikut. Iya. Terakhir ikut di Kami mana? kan asosiasi kami kan aspek nih. Oh Nah, iya. aspek ini kan tiap tahun tuh berapa kali dia bazarnya exponya di luar. Aspek yang segrup sama Bunda Raya bukan? Bukan. Oh, bukan, yang lain Itu juga. Cek Maule atau Ibu Yeni Anggreni yang Oh, Cek ketuanya. Mole ketuanya. Oke. Berarti sering ikut apa namanya festival food juga ya? Ya, Terakhir ikut di mana Bici? terakhir kami waktu itu di Jakarta. Sampai ke Jakarta ke sana? Iya, itu Expo Palembang yang kita dari 35 brand itu berangkat rame-rame naik bus ke Jakarta, Ke Jakarta. sampai 35 peserta brandnya. Brand dari Palembang apa dari apa Dari nasio- Palembang asli berangkat. Berarti nasional itu ya? Iya. Wih, keren. Cak mana respon masyarakat Jakarta? Wih, gila. Oke. Iya, ndak nanya harga lagi dia, yang penting angkat. Lada sejauh Palembang. Tapi memang loh Bici ya, pengalaman Cek Pilih juga pernah keluar kota juga ya. Kalau pempek Palembang ini kalau dijual di Jakarta
kalau misalkan yang penjualnya orang Palembang pasti diminati Ya, orang. dia yakin. Wong kita kan bahasa Palembangnya loh. Kamu lihat Palembang di mana? Kata. Dia kan nak ngecek juga cacak Palembang. Kan Iya. kita kan lidah kita memang Palembang. Beda ya. malah sudah punya khas. Kalau Iya. kita logatnya pasti ketahuan man kita orang Palembang. Iya. Nah, tapi kalau orang rantauan yang bukan dari Palembang yang berusaha untuk membuka usaha pempek, pasti ketahuan juga Iya. kalau misalkan dia bukan orang Palembang. Iya. Bukan berarti kita nak banyak mesamping ke, tapi Iya. memang kenyataannya. Ya. Memang Beda kalau di cuko kadang. tuh. benar, kalau tangan wong Palembang nian yang bikin pempek ini rasanya itu memang betul-betul mantap. Alhamdulillah. Dinilai dari orang-orang yang ada di luar kota sana ya. Iya. Oke, baik. Nah, jadi ini untuk saat ini Bici usaha pempek ini ditemani sama siapa lah kira-kira bikinnya atau masih sendiri? Dewek-dewek. Oh, dewek-dewek dulu. Ya itu kan namanya kita kan tidak buka warung, jadi tidak ditunggu wong kan. Jadi pas hari santai, subuh-subuh sampai sebelum zuhur stop, ya setelah zuhur ngulang lagi. Begoyor wae ya? Kadang 9 kilo sehari. Kalau kosong galau ya kadang tuh nekat tadi 15 kilo. Tapi ini kalau misalkan semakin besar, semakin berkembang, pasti juga Bici butuh SDM juga. Ya itu. Karena kalau bazar pasti ngajak. Pasti ngajak karyawan. dia karyawan kita ndak ketulungan Ndak istilahnya. kuwawa gitu Ndak dewe. kuwawa. Oke, baik. Jadi memang dari keluarga Bici Nina Dewe memang seneng makan pempek. Ya, Memang orang Palembang memang iya, kami. seneng nih ya. Heeh. Oke, jadi anak-anak di rumah juga Ya. kalau misalkan sarapan segala macam memang Ya, dominannya pempek ya. iya benar. Oke, jadi memang Sobat Budaya pempek juga bisa menjadi salah satu alternatif usaha juga untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari terkhusus masyarakat Kota Palembang. Tapi dengan catatan tadi harus membuat pempeknya yang benar-benar enak, berkualitas dan juga dengan bahan-bahan yang premiumnya Iya pasti. betul. Oke, nah Bici kita cerita lagi soal kursus tadi dong. Ah, Jadi cak mana pengalaman Bici kursus itu? ya. Kan kursus itu kami itunya lembaganya lembaga kursus Itayudis. Di situ cuma sehari, tapi itu tadi kami wong 10 nih rombongan. Nah, yang jadi tuh istilahnya yang jualan caknya tuh cuman bicik dewek. Karena Bicik mereka dewek. tuh ya tidak fokus kali ya. Tapi kalau untuk makan dewek masih bisa. Tapi yang Oke. berjualan cuma bicik dewek. Tapi yang lanjut untuk buka usaha Bici Iya, dewe. karena kasihan ya kita lah sudah usaha ya, udah ada di telantari istilahnya mau pulau makanan kita dewe. Kapan jadi- lagi kalau udah Palembang Iya, membangkannya. siapa lagi kalau bukan Iya. kita ya? Dak? Kalau kita kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan mereka ya kapan lagi? Kalau Iya. bukan saat ini maksudnya ya. Iya benar. Oke lah Bici. Bici caknya lah panjang lebarnya kita ngomongnya, ngomong panjang lebar soal usaha Bici ini. Kakek kita balik lagi, kita istirahat dulu ya. Oke. Kita dengarkan dulu sikok lagu dari Nyo Rahmat Saleh dengan Senandung Sriwijaya. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini cerita Gending Sriwijaya, tarian megah, dua budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Gending mengalun, gadis bersusun, mengatur gerak, elok serentak, kain yang merah, songket namanya, ada kesusun sebagai mahkota. Pinggang ramping, badan langsing, jari lentik, mata melirik, kandu sumping kembang ure buat penari, tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan,
ramping badan langsing jari lentik mata melirik dan di sumping kembang ure buat penari tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Pinggang ramping badan langsing jari lentik mata melirik dan di sumping kembang ure buat penari tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Hari ini tari ada, jangan sampai ditelan zaman. Sriwijaya mewariskan sama kami orang Palembang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang. Masih Bang Cek pilih kembali. Dan juga ibunda kita Nina Mutiara Damayanti atau Bici Nina. Kembali kita sapa lagi. Halo Bici. Halo. Masih Aman ya. Oke baik. Kita sudah dengarkan tadi psikok lagu dari Rahmat Saleh dengan Senandung Sriwijaya. Oke baik. Kita lanjut lagi dengan obrolan UMKM kita pada hari ini dengan tema tetap produktif di usia purna bakti. Nah, jadi mungkin boleh Bici bisa dibilang injok tips lah ya, injok tips untuk para ibu-ibu yang mungkin seusia Bici, kira-kira cak manolah tipsnya bisa masih segar, masih produktif cak Bici ini kira-kira apa dia rahasianya? Oke. Bukan tips sih sebenarnya itu mana ya? Sharing apa tuh? Ya memang pilihan sih sebenarnya ya. Okay. Kita juga berpikir karena biasa sibuk. Nah, kalau udah kate bergerak kan biasa kalau kita kantoran kan olahraga, jalan-jalan, berpikir otak kan, disuruh bos ini kan kita kan bergerak istilahnya. Ini berpikir kalau sudah pensiun pengennya rebahan atau tidur baik itu kan enggak ada ini. Iya. Enggak efektif. Jadi umur kita kan kasihan dengan badan kita. Tidak bagus juga ya. Jadi makanya pikir udah itu juga yang terutama sekali motivasi untuk anak-anak dan anak muda. Kan mereka kan kalau memang ada perasaan istilahnya kan kok mama kami lah tuh masih nyari duit. Kok aku nak santai-santai cuma minta duit mah kan alhamdulillah anak Bici ya empat-empatnya sudah bergawi galau. Alhamdulillah. Jadi mama tuh capek, tidak capek.
Karena mama senang ngerjainnya tidak dipaksa. Tidak dipaksa Ikhlas. juga. Ikhlas. Daripada mama guling tato sakit kan kamu yang repot. Ya sudah maju. Oke, jadi percontohan juga Iya. Mae untuk pandangan untuk anak-anak, misalkan Iya. anak-anak kedepannya kaget, berarti harusnya mama nih Iya, juga insya malahan Allah. harus lebih giat lagi, Iya. lebih lagi dibanding mama. Mama Bes di usia cak ini masih bisa energik, aktif segala macam Iya, ya, iya. segalanya dilaju ke Ya, pokoknya. yang penting kita bergerak Yang positif penting yang jelas. positif. Iya. Yang penting dalam koridor positif Iya. masih aktif dan di usia yang sekarang yang Iya. bisa dibilang tidak muda lagi ya. Ya baru 64. Tahun 64. depan 65. Wih. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Iya. Masih dengan usaha dan keaktifannya Iya. dari Bici Nina ini sendiri. Oke, kita kembali lagi ke pempek Bici Nina. Iya. Oke, tadi kita sudah banyak nih Bunda bahas pempek ini mulai dari bahan-bahannya Iya. dan juga teknik penjualannya ya. Iya. Penjualannya juga bahan-bahan segala macam yang digunakan oleh pempek Bici Nina sendiri. Kita saat ini yang pasti dalam sebuah usaha Bici pasti kita tahu ada yang namanya suka duka kan? Betul. Suka duka. Ada fase pasang surut ya teman. Betul. Oke, jadi kalau Bici Dewe pernah mengalami fase pasang surut juga, misalkan fase dukanya kira-kira apalah yang pernah terjadi di usaha Bici ini, yang sampai saat ini masih ingat? Ya, bukan si pasang surut sih sebenarnya tuh ya. Apa? Kalau kita kejadian kita yang kita alami itu, kadang tuh kami sebagai UMKM atau IKM ini, kadang tuh dianggap rendah. Oke. Modal cuma 1 juta. Kan kami kan modal awal rata-rata ya ada yang 1 juta, ada yang 500. Jadi kadang tuh sering kita tuh dianggap kere kayak itu. Oke. Nah, jadi kami motivasi dengan kawan kamu tuh kita jangan yang saro satu jangan ditunjuk lah istilahnya. Umpamanya lagi melok bazar. Aku ini sepinya jangan nah itu enggak boleh ngeluh, kita semangat. Semangat. Karena kalau kita lesu aja memang rezeki nak masuk aja kita nih kan. Bici itu pacak ngomong, bukan masalah pacak ngomong, kita harus semangat itu diri dulu. Wong lain kan nengok kita susah mana galak ada yang marah kita. Oh, tepuk tangan. Lokak berasan aja itu. Benar. Di situ jadi kami tuh kadang tuh ya itu tadi sedih kan. Kami tuh kalau umpamanya itu tadi dianggap jadi motivasi tidak galak kami Iya. Kangkonya kita nih kan ya kaget pastilah ini banyak lah minta-mintanya ini UMKM ini karena ya memang modal kecil tadi kan. Nah, bergoyor alhamdulillah. Pacak lah nak nyamoi wong tuh kan beli Iya. baju yang uangnya 1 juta kita yang 100 yang 50 jadilah beli di TikTok apa di online. Itu istilahnya. Berproses yang pasti ya. Iya, alhamdulillah. Yang pasti jangan malu untuk menjadi manusia yang berproses. Iya, Baik benar. itu di bidang usaha ataupun di bidang apapun, istilahnya itu tidak kata yang instan. Betul. Kecuali memang kita terlahir dari keluarga sultan. Iya, benar. Enggak usah begawin ya. Ada usaha kawinian ya. Oke, baik. Berarti Bunda, bisa dibilang jadi ini pernah mengalami titik terendah juga ya, Iya, untuk yang agak fase yang susah Iya. lakunya. Ya, benar. Susah lakunya. Kita diajak bazar nih, gratis. Kita tahu yang ngajak itu ada lagi rombongan pempek yang bersepeda tuh itu kami kan berjualan nih. Datanglah yang rombongan pempek bersepeda itu gratis. Nimbrung. Nah, tidak memang dari panitia Oh, dari panitia. menunjukkan apa salahnya panitia itu ke kami harusnya. Nah, Betul. siaplah kamu ya untuk kamu 100 pack apa tiap itu Iya. dibagi. Tak pula ini dia tuh mangu selalu menuju Palembang tuh. Iya, padahal yang melo resmi itu dari pempek kalian. Iya, diajak kan yang ngomong diajak, tuh, iya. ngomong gratis, tidak bayar. Oh, seneng lah gitu nih. Ya cara orang sarung tadi kan. Siapa udah Nah, galak datang tuh gratis. rombongan yang nama pempek sepeda dan di muka itunya tuh cupnya tuh buka yang wadah itu gratis. Belari galau nggak gratis. Ya masya Allah. Iya, pasti dengan kualitas yang beda dong. Ya benar. Tapi untuk dengar gratis itu dulu. Berebutnya yang pakai cokolat dalam bungkusan itu Iya, kan lemak itu. tahu lah dewek Bunda, aman gratis ada. Marak galau dari Iya. Sabang sampai Merauke, tahu galau langsung infonya gratis. Gratis, Dong. iya. Langsung derap-derap ya. Oke, itu tadi bisa dibilang berarti untuk fase dukanya ada. Iya. Nah, kalau untuk fase suka, caknya lah kita dengar galau tadi ya. Nah, tapi kalau ada hal enggak Bunda yang Bunda saat ini masih ingat yang kira-kira momen paling bahagia dari usaha pempek Bici Nina ini? Itu waktu kami bazar di Alam Sutra. Alam Sutra di daerah mana?
Jakarta BSD daerah Tangerang. Oke, ada kejadian apa itu kira-kira? Yang senang itu ya istilahnya. Senang. Jadi kita tuh kan baru selesai COVID ini. Diajak itu bazar. Oh, senang cepat itu main, walaupun dia itu kan ada aturan sih karena EO yang ngadoin ya. Yang penting itu udah ngambil risiko. Berangkat kita. Berangkatlah serombongan itu. Pas buka tuh hari Sabtu dan Minggu 2 hari cuman. Oke. Cuman 2 jam, 3 jam paling itu pempek yang beribu-ribu itu habis oleh orang yang dari itu ludesnya pecah apa baik cak gratis pada berbayar tidak ada nagih-nagih harga tadi sakingnya tuh. Mantap. Alhamdulillah itu dia kenangan itu ya Allah yang paling saat ini mungkin ingin diulang lagi ya. Iya tapi kata orang tuh kan jarang lah sesuai dengan itu ya namanya rezeki-rezekian juga beda beda dengan emang itu yang paling gongnya nih benar. Tapi Bici yakin baik kalau misalkan kita sudah usaha, kita juga sudah mempertahankan kualitas. Iya betul, harus itu. Konsisten juga dengan rasa yang diberi dari pempek Bici ini sendiri, pasti pelanggan itu tak bakal berlari. Alhamdulillah. Pelanggan itu pasti akan stay kapanpun dan dimanapun. Iya benar. Apalagi uji Bici tadi kan sampai ada yang kemana luar negeri ngirim. Iya Budapest. Boleh lah lo. Pokoknya itu ke Thailand. Ya alhamdulillah. Tapi take away karena kan kalau kita yang namanya ekspor yang melalui itu belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat. Tapi kalau take away kan alhamdulillah. Ke Mekah orang lagi dibungkus bawa ke sana ya. Oke. Oh berarti bukan ngirim dari kita ke sana bukan? Take away bawa. Oh take away mereka bawa. Kawan. Ini mereka aku dari tolong sini ini dibawa ke sana. Ke Amerika betul sudah. Amerika. Iya. Oh, boleh lah sampai ke USA sana. Iya. Masya Allah tabarakallah. Semoga dengan banyaknya tester-tester yang merambah sudah ke luar negeri bisa juga di Palembang ini lebih menjamur lagi. Amin. Nah, dari luar negeri sudah cicip pempek Bici ini. Nah, apalagi yang dari kita di Palembang ini, aduh, alam cak mana rasanya kalau misalkan kita belum nyicip pempek Bici ini. Nah, amin. Lanjut lagi kita terima telepon. Oke lah. Boleh ya, mungkin penelpon terakhir juga. Iya. Halo, selamat pagi. Terputus, dicoba lagi di 351656 yang masih mau ngobrol atau mau tanya-tanya dengan owner dari pempek Bici Nina, masih kita tunggu ke di 35156 bersama Ibu Nina Mutiara Damayanti. Oke. Cak nyola kati lagi. Oke, kalau Cak itu mungkin terakhir dari Bici Nina. Harapan Bici Nina pribadi dan juga harapan untuk seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang ini. Kira-kira kalau dari segi Bici Nina sendiri, pempek Bici Nina ini kayaknya kira-kira pengen cak mana lah? Apa terima dulu? Terima dulu. Halo, selamat pagi. Terputus lagi. Oke baik, kita ke harapan dulu ya. Oke. Harapan dari Bici Nina untuk pempek Bici Nina sendiri cak mana lah ke depannya pengennya? Oke. Kalau pengennya tuh terus ya mungkin ya berkembang terus, ada kesempatan maju, ada kesempatan untuk ikut bazar tuh harus karena itu pengalaman tuh penting. Itu motivasi anak tadi itu yang utama. Motivasi anak-anak muda yang namanya belum itu belum dapat gawean itu usaha, coba usaha. Cepat tahu rezekinya di situ. Betul, yang pasti harus konsisten terhadap apa yang sudah dimulai ya. Oke, coba kita terima lagi. Halo, selamat pagi. Nah, sudah. Ucap-ucap. Oke, baik. Jadi yang pasti harus konsisten terhadap apa yang sudah kita mulai. Udah tuh tanggung jawab juga terhadap apapun yang sudah kita mulai tadi ya. Karena kalau dengan kita berproses, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik juga. Setuju Bici ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk harapan dari Bici Nina untuk UMKM yang ada di Palembang ini. Ya, itu tadi pesan Bici untuk kita kalau membuat sesuatu tuh tanggung jawab dengan kita jadi bukannya di dunia baik ya, kita di akhirat juga kita ditanya istilahnya jangan banyak ikut pertanyaan. Awak jualan pempek itu apa baik istilah itu kan. Kita tuh boleh promo tapi jangan terlalu yang berlebihan. Dan tuh Bici juga promo Bici ya kalau untuk pempek Bici itu memang tidak pakai MSG. Nah di situ sering yang jadi yang udah lemak hambar. Ya. Inilah itulah. Iya, beda, tidak nendang lah. Ya. Kita sudah tahu diri karena memang kita tidak pakai, memang tidak nendang rasanya. Kalau kan pakai micin tuh kan kita tahu deh mana. Iya. Itunya. Nah jadi itu tadi kalau kita promo
yang biasa-biasa bae lah. Insya Yang Allah biasa. rezeki itu ada baik. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Kadang tuh kalau yang ngerti kan malah justru tidak demeli dia. Mm-mm. Apa dia ini banyak yang ngomong, belum tentu lemak. Ada yang itu kan, ay murah ini, kapan lagi? Iya. Kok pempek yang lain sebelah tuh kok mahal nian, awak sama bae, judulnya pempek kan, ikannya sama kan, Iya. nah, di situ. Jadi Cicip dulu sebelum ngomong ya. mestinya. Jadi Amanda sudah tercicip, nah baru oh iya pantas baik. Dan juga untuk para pelaku UMKM juga terkhusus untuk yang mempunyai usaha yang mungkin sama Iya. pempek-pempek di luar sana atau mungkin jenis makanan yang mana baik, yang pasti tetap bersaing secara Betul, sportif, betul. sportif. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan, soalnya yakin rezeki itu sudah Iya, ada yang ada mengatur. takarannya. Sudah tertakar dan tak mungkin tertukar. Iya betul. Oke, Bici, tidak terasa kita kebersamaan Sudah kita selesai? juga harus diakhiri karena jam durasi juga yang harus memisahkan kita ya. Terima kasih untuk Bici Nina, Terima kasih sama-sama. Ibu Nina Mutiara Damayanti Iya. untuk ketersediaannya membersamai Iya. kita pada hari ini, ngobrol-ngobrol dan berdialog tentang UMKM dari Iya. Pempek Bici Nina ini sendiri. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadi pengetahuan untuk sobat budaya yang kira-kira pengen memulai usaha Amin. makanan apapun jenisnya. Mudah-mudahan bisa menjadi dan juga mencontoh Bici Nina ini sendiri hari ini. Amin. Banyak Ya sekali Allah. ilmu dan juga pengalaman yang sudah di-share bersama kita RRI Perempat Palembang dan juga seluruh pendengar yang ada di rumah ya. Oke lah, kalau cak itu Bici, kita akhiri dulu kebersamaan kita hari ini. Kami dari RRI Perempat Palembang mengucapkan ribuan terima kasih untuk hadirnya Bici ya. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, Amin. bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain Ya. waktu dan kesempatan. Ya. Mungkin bukan hanya di RRI ataupun di luar juga boleh kakek ya. Boleh. Di Ke Tegar Bay rumah kalau juga misalkan boleh, ke ketemu. rumah. Oh, ke rumah Kapan-kapan, juga boleh. asal ngomong dulu kan. Asal ngomong dulu, kontak dulu ya. Iya, cara pegawai pempek ini. Kalau berjalan juga. Oh, kalau kami berjalan ini, juga, kalau iya. healing tipis-tipis Iya, ya, nak? healing ujung tuh nge-mall, apa tuh ngopi. Ngopi juga. Iya. Oh, iya, bukan lagi. Berarti ini memang sesuai dengan topiknya tadi ya. Tetap produktif di usia purna bakti Iya. ini. Jadi bukan suatu alasan atau hambatan Iya. untuk lebih giat lagi. Iya, Oke, betul. baik. Alhamdulillah. Oke, Bici, kita akhiri dulu kebersamaan kita dan juga seluruh pendengar RRI setia Perempat Palembang. Terima kasih untuk minat dengarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Melatih kuncup disayang-sayang setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup miriplah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, samo dalam tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dah kate seselan tua. Cerita hidup miriplah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa.
kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dah bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dah bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Lagi jayo kawanku marak galo, sanak pemilih juga kumpul galo. Ada yang ngaku dolor, ada yang ngaku misan, ada yang ngaku mamang, ada yang ngaku besan. Ma ini aku sudah saro, kawan-kawanku ma ini nyau galo. Sanak pemilih juga kate yang datang, karena takut aku nak berutang. Itulah sifat manusia yang selalu memandang harta. Kalau kita banyaklah harta, hidup kita pasti pecah raja. Kalau harta itu nak datang tidak sekira, kalau nak habis hanya sekejap mata. Selagi jaya hidup jangan lupa, kalau lupa akibat bakal saro. Banyak harta hidup kita pecah raja, katik harta hidup kita dak berego. Lagi jayo kawanku marak galo, sanak pemilih juga kumpul galo. Ada yang ngaku dolor, ada yang ngaku misan, ada yang ngaku mamang, ada yang ngaku besan. Ma ini aku sudah saro, kawan-kawanku ma ini nyau galo. Sanak pemilih juga kat
adik yang datang. Karena takut aku nak berutang. Itulah sifat manusia yang selalu memandang harta. Kalau kita banyaklah harta, hidup kita pasti pecah raja. Kalau harta itu nak datang tidak sekira, kalau nak habis hanya sekejap mata. Lagi jaya hidup jangan lupa, kalau lupa akibat bakal saro. Banyak harta hidup kita kocak raja, katik harta hidup kita tak berego. Katik harta hidup kita tak berego. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Yolah Sobat Budaya, kita peloi dulu ingat Pro 4 informasi sedenget. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki sebuah tarian tradisional bernama Tari Penguton yang berasal dari Kecamatan Kayu Agung. Tarian ini ialah tarian penghormatan yang diciptakan oleh Aisyah, seorang putri dari kepala desa bernama Pangeran Haji Bakri pada tahun 1820. Gerakan dari tarian ini tampak lambat dan monoton, seperti melawan arus. Saat ini, tarian penguton digunakan untuk upacara adat dan juga untuk menyambut tamu-tamu penting. Selanjutnya, Kabupaten Lahat memiliki makanan tradisional khas yang memiliki rasa yang unik dan menggoyang lidah, yaitu gulai rebung. Kekhasan gulai rebung terletak pada penggunaan rempah-rempah khas yang memberikan sentuhan aromatik dan juga cita rasa yang luar biasa seperti serai, daun jeruk, lengkuas, dan kunyit. Selain itu juga salah satu teknik yang ngebuat gulai rebung ini menjadi istimewa ialah perebusan daging dan juga dalam waktu yang lama. Rebung sendiri ialah makanan bagian tunas dari tanaman bambu yang baru tumbuh dan memiliki tekstur yang sangat lembut. Yolah Sobat Budaya, demikian ingat Pro 4 informasi sedenget dari RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagi Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.